Shalom, selamat sore kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini bersama kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan dengan satu iman percaya bahwa kemuliaan Tuhan hadir buat setiap dari kita, untuk setiap keluarga kita. Sama-sama kita mau berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur ya Bapak untuk sore hari ini. Kami yang ada di tempat ini Bapak, di rumah kami masing-masing Tuhan, satu iman percaya kami, Engkau Yesus sudah menang, Engkau Yesus sudah bangkit. Dan kami percaya Bapa, Engkau yang menyediakan kemuliaan Tuhan untuk setiap dari kami, untuk setiap keluarga kami. Ada kemenangan Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami percaya kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku.
kami harus memilih ya Bapa. Kami hanya mau memilih untuk datang kepada Engkau dan menyembah Engkau. Engkau sanggup memberi kemenangan. Engkau sanggup memulihkan keadaan Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Kiara pakasiken ayaramayase. Kiara papakan ayaramayase. Engkau Tuhan yang pimpin Tuhan dalam keluarga kami. Oh kami percaya Bapa, kami aman bersama dengan Engkau. Ada mujizat terjadi bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Bapa. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Shalom para wanita yang luar biasa. Bagaimana kabar saudara? Pasti luar biasa dan semuanya dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan, kalau kita masih bisa dapat beribadah meskipun melalui online, tetap kemurahan Tuhan penuh atas setiap kita. Amin. Sukacita yang penuh Tuhan berikan bagi setiap kita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang hidup yang mempengaruhi. Penting sekali untuk kita memiliki hidup yang mempengaruhi. Mempengaruhi dengan status apapun kita, dengan kita memiliki tugas masing-masing atau pekerjaan kita, siapapun kita harus memiliki hidup yang mempengaruhi. Mempengaruhi itu bukan berbicara kita berkuasa atau menduduki. Jadi mempengaruhi untuk suami kita berarti kita berkuasa atas suami kita. Tidak, jangan salah mengartikan kata mempengaruhi. Tapi yang maksudnya adalah hidup yang mempengaruhi adalah dimanapun kita berada, saat kita ada di tempat itu, saat kita ada di waktu itu, kita dapat memberikan pengaruh yang baik. Kita dapat memberikan suasana yang baik. Kita dapat membuat keadaan yang lebih baik. Dan ini sangat penting sekali, hidup yang mempengaruhi dalam keadaan yang seperti yang saat ini yang sedang mungkin kita rasakan dimanapun kita berada. Keadaan yang mungkin tidak nyaman, kita harus ada di rumah, kita bekerja di rumah, anak ada di rumah setiap harinya, mungkin biasanya mereka sekolah, sore barusan kita ketemu untuk bertemu anak-anak kita, keluarga kita, tapi sepanjang hari mereka ada di rumah, kita harus juga mengisi kebosanan atau kejenuhan mereka. Suami kita bekerja di rumah, kita harus juga mengisi menjadi istri yang mempengaruhi dalam keadaan yang tidak baik itu harus menjadi baik, harus menjadi istri yang ceria, menjadi istri yang menjadi teman, menjadi mama yang bisa menjadi teman buat anak-anak kita. Mempengaruhi dalam keadaan yang tidak baik
itu menjadi baik. Mari sama-sama para wanita, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, apapun status kita, apapun pekerjaan kita, marilah sama-sama kita memiliki hidup yang mempengaruhi. Hari ini kita akan belajar melalui Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Baik, saya akan bacakan buat saudara perumpamaan tentang biji sesawi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis biji. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ya, puji Tuhan. Di Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan pada ayat yang ke-35, kita bisa melihat perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Bagaimana hidup yang mempengaruhi ini, kita belajar dari 2 perumpamaan ini. Biji sesawi dan ragi. Biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil. Firman Tuhan katakan itu. Biji yang paling kecil. Kalau saya bawa contohnya, biji sesawi itu saya taruh mungkin di telunjuk saya ini. Di ruas 1 telunjuk saya ini, saya lihatkan kepada saudara. Saudara mungkin juga nggak kelihatan. Bu Kartika itu sedang bawa apa ya? Ya, karena biji itu sangat kecil. Dan firman Tuhan katakan dari segala jenis biji, dia adalah biji yang paling kecil. Tetapi kalau biji sesawi itu tumbuh, dia akan menjadi sesawi yang lebih besar daripada sayuran yang lainnya. Bahkan firman Tuhan katakan dia akan bisa menjadi pohon. Luar biasa saudara. Dari yang paling kecil bisa menjadi pohon yang besar sekali. Di mana firman Tuhan katakan burung-burung di udara itu dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Luar biasa, dari yang paling kecil menjadi besar. Bahkan sampai burung pun dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Dan yang kedua itu adalah berbicara tentang ragi. Ragi ini bukan sesuatu yang lain. Mungkin saudara nggak pernah lihat yang namanya biji sesawi. Tapi ragi itu bukan hal yang asing buat kita para wanita, terutama para ibu-ibu ya. Seringkali kita melihat ragi, kita kalau mau buat donat, kita mau buat roti, kita pakai yang namanya ragi. Kalau saudara lihat ragi itu kecil-kecil, tetapi saat ragi itu ada di dalam tepung, seperti firman Tuhan katakan, di dalam tepung, maka ragi itu dapat membuat tepung itu menjadi besar. Mungkin hanya tepung yang sedikit itu menjadi besar. Jadi saya mau berbicara dari 2 hal ini, dari ragi dan berbicara tentang biji sesawi. Ada hal yang kita pelajari saat ini. Yang pertama adalah setialah pada hal yang kecil dalam hidup ini. Ya, setialah pada hal yang kecil dalam hidup ini. Ingat, biji sesawi tadi apa? Kecil. Ragi itu apa? Kecil. Tapi dapat berubah atau mempengaruhi menjadi sesuatu yang besar. Setialah pada hal yang kecil. Karena firman Tuhan aja katakan, setialah pada hal yang kecil, maka sesuatu yang besar itu akan diberikan kepadamu. Kalau kita tidak pernah setia pada hal yang kecil, bagaimana sesuatu yang besar itu akan diberikan pada setiap hidup kita? Jangan kita ini membayangkan, kita selalu membayangkan hal yang besar, yang terbaik. Ingat, yang besar itu, yang terbaik itu dimulai dari mana? Yang kecil. Apa sih yang kecil itu? Sederhana saudaraku.
Hal yang kecil yang banyak hal yang bisa kita lakukan. Yaitu setia pada apa? Kalau kita sebagai istri, setia untuk melayani suami kita. Melayani apa lagi Bu Kartika? Kurang apa lagi? Dituntut apa lagi? Seringkali itu yang menjadi keluhan para istri. Waktu kita menggerutu, itu berarti kita berat atau meremehkan hal yang kecil loh. Jadi ingat, hal yang kecil itu apa? Layani suami kita dengan baik. Contohnya, jangan pernah kita lupa kalau suami kita suka kalau di pagi hari untuk disiapkan kopi atau teh, lakukan itu dengan baik, dengan hati yang senang, dengan senyum, dengan tulus. Lakukan itu dengan setia. Ya, suami kita bisa melihat kesetiaan kita. Suami kita bisa melihat kebaikan kita. Ya, setiap hari kita bangun pagi mikirkan masa apa lagi, ya. Itu kelihatannya hari yang mungkin orang lain katakan ibu rumah tangga pekerjaannya bersihkan rumah, masak, ngerawat anak. Saudara pikir itu pekerjaan yang gampang? Tidak. Itu pekerjaan yang besar, itu pekerjaan yang berat, luar biasa. Tapi saya tahu kita adalah wanita-wanita yang diciptakan Tuhan itu kuat, kokoh. Oleh karena itu kita bisa menanggung itu semuanya, kita bisa melakukan itu semuanya. Setialah, waktu kita masak setiap hari, masak dengan sukacita. Masakan yang terbaik buat keluarga kita. Setia pada hal apa lagi? Setia pada doa, saudaraku. Kita ini adalah wanita disebut sebagai tiang doa, ya itu sudah sebutan pasti bagi setiap kita. Kita disebut sebagai tiang doa. Pada pagi hari, memang kalau kita list tugas kita, mulai pagi hari waktu kita membuka mata, banyak pekerjaan yang akan menyongsong kita, yang perlu untuk kita lakukan dengan cepat, saudaraku. Tapi ingat, kita tidak boleh lupa yang namanya doa. Jadi waktu di pagi hari, waktu kita membuka mata, yang kita ingat bukan kita harus masak apa, membersihkan rumah, atau apa, buka handphone saudara, no. Tapi yang harus kita lakukan adalah waktu kita membuka mata, ingat Tuhan. Ambil bagian, setialah di dalam doa. Itu yang merupakan kekuatan luar biasa dalam hidup kita. Terutama kita sebagai wanita, kita punya dasar kekuatan yang luar biasa. Setialah dalam doa. Setialah dalam pengiringan kita ikut Tuhan. Mungkin saudara pikir waktu saudara melakukan itu, tidak ada orang yang melihat, cuma Tuhan yang melihat. Saudara tidak mengerti. Waktu saudara setia di dalam pengiringan saudara ikut Tuhan, waktu saudara setia dalam doa saudara, saudara tidak mengerti. Mungkin di situ waktu anak saudara sedang tertidur, di situ dia terbangun, dia melihat ibunya sedang berdoa, mamanya setia selalu berdoa. Itu terekam dalam kehidupan mereka, dan mereka bertumbuh menjadi anak yang mulai sudah dewasa, mereka menjadi pribadi yang dewasa. Mereka ingat, dan itu otomatis terpatron dalam mereka, dan mereka otomatis melakukannya. Nah, itu dimulai dari mana? Hal yang kecil. Saya sendiri melihat mama saya yang setiap pagi selalu berdoa, menyalakan radionya, memuji Tuhan. Itu otomatis tersimpan di dalam memori saya. Saya melihat papa saya setiap sore setelah mandi, papa saya selalu duduk di tempat tidur. Saya selalu ingat duduk di tempat tidur, melipat tangannya dengan sederhana. Papa saya tidak menyanyi seperti mama saya, tapi selalu berdoa, diam sebentar. Memang papa saya tidak bersuara keras seperti mama saya. Selalu di setiap sore setelah mandi, papa saya duduk di ujung tempat tidur dan papa saya berdoa. Dan itu terekam terus juga dalam kehidupan saya. Dan itu otomatis saya pun jadi ikut melakukannya. Jadi mari setialah pada hal yang kecil. Banyak hal yang lainnya yang mungkin saya nggak bisa menceritakan satu persatu. Setia pada senyum saudara, setia pada kebaikan-kebaikan yang saudara selama ini lakukan. Setialah. Itu mungkin orang tidak memandangnya, orang tidak memperhatikannya apa yang saudara sedang lakukan. Tapi ingat, apa yang saudara lakukan itu akan menjadi sesuatu yang besar. Saya ingat bukan satu cerita, tapi pengalaman saya melihat ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saya sering mendengar khotbahnya dengan lembut dia kalau khotbah, bukan berapi-api kalau berkhotbah, sederhana sekali. Tapi di waktu hari terakhirnya di mana beliau dipanggil oleh Tuhan di ibadah penghiburan di Adiasa,
saya melihat sendiri satu persatu anaknya menyampaikan bagaimana kesannya tentang papanya, bagaimana keseharian papanya. Anak ini begitu luar biasanya yang membuat saya sendiri belajar banyak, di mana sampai cara berdirinya papanya, cara senyum papanya, cara berbicaranya papanya, itu menjadi inspirasi buat anak ini. Betapa anak ini bangga menceritakan papanya. Saudara, saya belajar di situ. Semuanya itu dimulai dari apa? Dari hal yang kecil, saudaraku. Dari hal yang kecil. Kalau hal itu baik, lakukan itu dengan setia. Itu akan menjadi hal yang besar, yang luar biasa. Yang kedua yang kita pelajari dari perumpamaan ini adalah bahwa biji sesawi, ragi, itu tidak bisa berdiri sendirian. Tetapi biji sesawi butuh ditaruh di mana? Untuk menjadi tumbuhan yang besar, butuh ditaruh di tanah. Ragi, biji yang kecil, bagian yang sangat kecil, tidak bisa cuma berdiri sendiri, tapi butuh ditaruh di tepung, ya. Butuh ditaruh di tepung untuk menjadi adonan yang besar. Yang kedua yang saya mau sampaikan dari perumpamaan ini adalah kita tidak dapat sendirian untuk bertumbuh, saudaraku. Kita butuh yang namanya tempat. Kita butuh yang namanya komunitas, saudaraku. Nah, kita butuh orang lain. Kita butuh sekeliling kita. Nah, bagaimana tempat kita? Bagaimana komunitas kita? Nah, kita punya komunitas kalau kita bergereja. Kita punya komunitas, komsel kita. Saudaraku, itu adalah komunitas yang baik. Jangan cari komunitas yang tidak baik. Kita butuh orang lain. Kalau saudara, saya tidak cocok ikut komsel. Saya tidak mau ketemu orang ini. Saya tidak mau bicara di grup. Ya, sekarang kan semua berbicara melalui WA grup. Waktu semuanya di grup. Saya tidak mau. Kenapa? Kan ada seseorang yang saya tidak suka. Saudaraku, kita butuh yang namanya kadang-kadang kita butuh bertemu dengan orang yang membuat kita berselisih atau membuat kita belajar banyak dalam hidup ini. Kita butuh, saudaraku. Karena itu yang membuat kita bertumbuh. Ya, kita dengar firman, kita diajarkan untuk mengasihi, kita diajarkan untuk mengampuni. Bagaimana kita bisa mengasihi atau mengampuni kalau kita tidak ada orang lain di sekeliling kita? Kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain untuk kita bisa mengasihi mereka. Mengasihi orang yang mengasihi kita, itu bisa setiap orang bisa lakukan, saudaraku. Tapi mengasihi orang yang membenci kita, atau mengasihi orang yang tidak pas di hati kita, itu butuh yang namanya pengorbanan. Dan firman Tuhan mengajarkan itu bagi setiap kita. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita memberi. Kalau kita hidup sendiri, kita mau kasih siapa, saudaraku? Nah, kita butuh orang lain. Di saat seperti ini, di saat mungkin susah, ada yang susah untuk ekonominya, mungkin mereka susah ekonominya sehingga mereka susah untuk makan, sulit untuk makan. Oleh karena itu di saat seperti ini, saudara, kita butuh orang lain untuk kita menunjukkan kasih itu, kita meneruskan firman Tuhan itu, kita melihat orang lain, kita bagaimana, kita butuh punya grup. Ya, di gereja kita, di kelompok komsel kita, perhatikan orang lain, saudaraku. Di situ membuat kita bisa bertumbuh, saudaraku. Jadi firman itu tidak hanya kita dengar saja, tapi kita harus melakukan firman. Kita harus mempraktekkan firman. Baru firman itu hidup dan bekerja dalam setiap kita. Dan yang ketiga, saudaraku, yang harus kita mengerti adalah baik biji sesawi, baik yang namanya ragi, itu mau bertemu dengan tanah, mau bertemu dengan tepung, ya, ragi, itu bisa bertumbuh, bisa berkembang, ya, bisa mengalami suatu kehidupan saat apa? Saat ada air. Ya. Jadi yang ketiga, saya mau katakan bahwa terimalah proses dengan tidak menjadi kering. Jadi proses itu tidak bisa kita hindari, ya. Jadi proses itu seperti apa? Yang poin yang kedua tadi, saat kita ada bersama dengan komunitas kita, itu proses, ya. Mungkin kita tidak suka, mungkin kita tidak nyaman, ya. Itu proses. Tapi kita nggak bisa hindari proses itu kalau saudara mau bertumbuh. Tapi yang ketiga, yang poin yang tadi yang ketiga, kita harus ada dalam proses itu, tetapi kita tidak boleh menjadi kering. Kita butuh yang namanya air. Air itu berbicara tentang
Roh Kudus. Air itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Jangan menjadi kering. Kering itu melambangkan juga tentang tanah hati kita. Keadaan diri kita, saudaraku. Benih biji sesawi yang kecil itu taruh tanah. Tapi kalau tidak ada air, dia tidak akan bisa bertumbuh. Ya. Jadi kalau saudara kepingin bertumbuh, kekristenan saudara kepingin bertumbuh, kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara kepingin yang bertambah menjadi besar, dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi istri yang lebih dan lebih lagi, menjadi mama yang lebih dan lebih lagi, menjadi pelayan Tuhan yang lebih dan lebih lagi. Mungkin saudara bekerja dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Maka saudara jangan menjadi kering, ya. Kering itu berbicara jangan tidak ada sukacita dalam hati ini. Jangan susah, jangan bersungut-sungut, ngomel, ya. Seringkali itu yang perempuan, itu julukannya perempuan, suka ngomel, ya. Suka apa itu? Cerewet, ya. Jangan itu penuh di dalam mulut kita. Tapi ingat firman Tuhan, jangan menjadi kering, ya. Supaya apa? Bertumbuh. Itu yang menjadi tujuan kita, bertumbuh, dipakai Tuhan lebih lagi, ya. Firman itu hidup di dalam kita lebih lagi. Jangan menjadi kering, sukacita harus ada dalam setiap kita, saudaraku. Dalam bentuk apapun. Keadaan mungkin tidak enak dalam hati kita, tapi jangan menjadi kering. Bagaimana, Bu, supaya sukacita ini terus ada dalam hati saya? Supaya firman Tuhan itu dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Tapi semangat yang patah mau ngeringkan tulang. Bagaimana, saudaraku? Hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Itu tidak ada yang lain. Karena dialah air sumber itu. Hanya dialah sumber kehidupan itu. Tidak ada tempat yang lain, saudaraku. Hanya dekat Allah saja, hati kita tenang. Kita memperoleh suatu kepastian dalam hidup ini. Kita memperoleh kekuatan. Kita memperoleh penghiburan. Kita memperoleh keteguhan. Gak ada tempat yang lain, saudaraku. Jadi kalau saudara saat ini mendengarkan khotbah saya, dan saat ini saudara sedang mengalami suntuk di dalam hati saudara, saudara mungkin mengalami susah di dalam hati saudara, tekanan dari suami saudara, tekanan dalam rumah tangga saudara, saudara merasa jalan buntu. Tidak ada yang nama jalan buntu, saudaraku. Kita menyembah Tuhan yang hidup, kita menyembah Tuhan yang ada. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Berlutut, ya, dekat sama Tuhan, cari hadirat Tuhan. Tuhan itu ada. Setiap orang yang mencarinya, dia akan mengalami kepuasan. Setiap orang yang mencari Tuhan, dia akan mendapatkan kelegaan yang baru. Saudara cari dia, saudara akan dapati kekuatan yang baru. Sukacita itu tidak akan pernah berhenti di dalam saudara. Banyak orang yang datang kepada saya, konseling, katakan, Bu, saya mengalami buntu menghadapi suami saya, capek menghadapi anak saya harus apa lagi, saya tidak mengerti. Apalagi yang harus saya lakukan? Tidak ada cara yang lain, tidak ada jalan yang lain. Cuma satu cara, cuma hanya di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan itu apa? Kita mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam Tuhan itu kembali lagi kepada apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan jawabannya apa? Sabar. Sabar, sabar sampai kapan, Bu? Sabar sampai tidak ada ujungnya. Sabar. Besok sabar. Besok sabar. Terus kapan pulihnya? Kapan Tuhan jawabnya? Bagian menjawab itu adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah lakukan firman Tuhan. Bagian kita adalah setia pada hal yang kecil. Yang besar itu saya boleh katakan, pasti Tuhan berikan dalam setiap kita. Banyak kesaksian yang saya dengar. Karena mama yang begitu sabar pada anak yang selalu berontak, maka pada waktunya, anak itu datang kepada mamanya. Dan Tuhan bisa merubah. Saya tahu itu, saya dengar kesaksian anak yang lesbi. Jadi ibu ini cerita, anak itu lesbi. Begitu telatennya mamanya untuk tetap mengasihi anaknya. Untuk tetap memperhatikan anaknya yang selalu
menjauh daripada mamanya, meninggalkan mamanya. Perhatiannya, doanya, itu yang menuntun anaknya kembali kepada mamanya, terutama kembali pada kasih Kristus. Siapa yang menjadi jawaban kita? Tidak ada yang lain, cuma Tuhan. Kenapa ibu ini bisa? Tidak ada yang lain, cuma Tuhan yang memampukan ibu ini bisa. Kenapa ibu ini tidak menjadi kering? Tidak ada yang lain, cuma hadirat Tuhan yang membuat ibu ini bisa. Banyak kesaksian yang lain. Bagaimana istri memenangkan suaminya? Tidak ada yang lain. Kenapa istri itu bisa? Karena cuma Tuhan yang membuat dia bisa. Apakah keadaan saudara saat ini, saudara katakan tidak bisa? Itu semua kembali kepada setiap kita. Tapi saya percaya saat kita dengar firman Tuhan ini, kita bisa. Karena kita punya Tuhan yang terlebih dahulu melakukan hal yang terluar biasa dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang memberikan kita segala akal, cara, hikmat, marifat yang melampaui dari akal pikiran manusia, yang apa yang harus kita lakukan untuk kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Tapi saudara harus tahu, saudara harus memiliki hidup yang mempengaruhi, ya. Di sekeliling saudara itu menantikan pengaruh saudara, menantikan senyum saudara, menantikan tawa saudara, menantikan masakan saudara yang lezat, menantikan saudara membuat minuman yang terbaik, menantikan pelukan saudara, menantikan message mungkin di sahabat-sahabat saudara, menantikan kekuatan dari saudara. Oleh karena itu jangan tunggu lagi. Kalau saudara merasa saudara diberkati melalui firman Tuhan ini, setelah kita berdoa, maka saudara lakukan. Menjadi pribadi yang mempengaruhi dimanapun saudara berada. Menjadi pribadi yang bergerak. Menjadi pribadi yang mungkin saudara punyanya sederhana. Tapi yang sederhana itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Mari para wanita, responi firman Tuhan itu dengan penuh semangat. Dengan penuh gairah. Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Mengucap syukur buat kasih dan cinta Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kami. Kasih-Mu dan cinta-Mu itu selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Pak, Kau ajar setiap kami, Kau pakai setiap kami Tuhan. Ini setiap kami hanya punya sesuatu yang sederhana. Tapi kami mau bawa apa yang ada dalam setiap kami Tuhan. Kami mau pakai hanya untuk kemuliaan-Mu. Kau memberkati setiap kami. Engkau memberkati setiap para wanita-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi posisi mereka, mungkin mereka sebagai ibu rumah tangga, mereka sebagai orang yang bekerja dimanapun mereka berada. Oh Tuhan berkati, pakai mereka lebih dan lebih lagi. Biarlah hidup mempengaruhi itu ada dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu itu terjadi dalam setiap kami, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan, dan banyak orang diberkati melalui apa yang kami perbuat. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah.
kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami di tengah situasi yang ada Tuhan. Kau memberikan kekuatan dan penyertaan yang terbaik buat kami Tuhan. Kau memberkati setiap wanitamu ya Bapa dengan kekuatan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biar firman-Mu bertumbuh buah-buah Tuhan di dalam setiap para wanitamu ya Bapa. Biarlah firman mengajarkan kami Tuhan lebih lagi untuk menjadi wanita-wanita yang setia, wanita yang memiliki komunitas yang terbaik dan senantiasa merindukan hadirat-Mu Tuhan di setiap segala sesuatu. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali padamu dengan sia-sia. Oleh kekuatan-Mu Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan menjadi wanita-wanita yang berdampak di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat di dalam melayani pekerjaan-Mu malam hari ini. Juga hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menaburkan firman-Mu buat kami ya Bapa. Syukur hanya bagi Engkau ya Bapa. Mari setiap wanita terimalah berkat dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang akan memberkati setiap saudara, tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Apapun yang saudara perbuat, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati serta menjadikan berhasil. Engkau diberkati untuk menjadi berkat, Engkau diberkati untuk menjadi dampak. Yang terima berkat dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.